Pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar di mana hanya terdapat satu penjual untuk suatu komoditi. Artinya, tidak ada pesaing lain yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, tidak ada penjual lain yang dapat menjual output yang dapat mengganti secara baik output yang dijual oleh monopolis. Yang ketiga, adanya penghalang baik alami maupun buatan bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar. Permintaan monopolis dan kurva marginal revenue. Kurva permintaan pasar adalah kurva permintaan yang sesuai dengan kurva permintaan monopolis, yaitu kurva permintaan berslop negatif atau harga dan kuantitas yang diminta berbanding terbalik, sebab hanya ada satu penjual di pasar. Berikut merupakan kurva permintaan monopolis. Pada kurva permintaan tersebut, kurva marginal revenue atau MR harus lebih kecil daripada kurva permintaan, atau slope dari kurva MR harus setengah daripada kurva permintaan. Keseimbangan jangka pendek menggunakan pendekatan total. Dalam jangka pendek, pengusaha monopoli akan mencapai keuntungan maksimum jika ia memproduksi dan menjual pada tingkat output di mana perbedaan positif antara TR dan TC adalah paling besar, atau ia meminimumkan kerugian jika perbedaan negatif antara TR dan TC paling kecil. Berikut merupakan kurva keseimbangan jangka pendek menggunakan pendekatan total. Pada kurva tersebut, titik A dan titik B merupakan keadaan break-even point, yaitu total penerimaan sama dengan total biaya. Sehingga, pada kondisi ini, keuntungan produsen sama dengan 0. Pada kondisi sebelum titik A atau sesudah titik B merupakan keadaan yang menggambarkan bahwa produsen mengalami kerugian, karena total penerimaan lebih kecil daripada total biaya. Kondisi yang menggambarkan produsen berada pada posisi mengalami keuntungan adalah pada daerah antara titik A sampai titik B. Pada penjualan output sebanyak Q0 unit, produsen menikmati keuntungan tertinggi. Keseimbangan jangka pendek menggunakan pendekatan marginal. Keuntungan maksimum akan dicapai ketika pengusaha memproduksi dan menjual produknya pada tingkat di mana MR sama dengan MC dan lereng MC lebih besar dari lereng MR. Berikut merupakan kurva keseimbangan jangka pendek menggunakan pendekatan marginal. Pada kurva tersebut, keseimbangan monopolis adalah terjadi di titik B, karena di titik itu kurva MC berpotongan dengan kurva MR. Pada titik ini, monopolis mendapat keuntungan maksimum sebesar 4 persegi panjang ADCB. Pada titik keseimbangan ini juga bisa dilihat bahwa P lebih besar dari AC. Monopolis mendapat laba maksimal jangka pendek atau kerugian minimal jangka pendek dengan menghasilkan output dan menentukan harga di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal jangka pendek atau MR sama dengan MC. Tidak semua monopolis memperoleh keuntungan. Monopolis dapat menikmati keuntungan supernormal apabila ia mempunyai biaya rata-rata atau AC berada di bawah kurva permintaannya dan harga yang terbentuk lebih besar daripada biaya marginalnya. Dapat dilihat pada kurva berikut, di mana AC monopolis adalah AC1, sedangkan harga yang terbentuk adalah P1. Pada kondisi ini, keuntungan yang diperoleh monopolis sebesar ABCD. Apabila AC monopolis sebesar AC2 dan harga yang terbentuk tetap pada P1, maka monopolis hanya akan mendapat keuntungan normal saja atau normal profit. Pada kondisi ini, keuntungan per unit sama dengan 0 atau berada pada kondisi break-even point. Pada umumnya, perusahaan yang merupakan public service akan berada pada kondisi seperti ini. Artinya, ia lebih mementingkan memberikan pelayanan kepada masyarakat daripada mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ketika AC monopolis sebesar AC3, sementara harga yang terbentuk adalah tetap P1, maka monopolis mengalami kerugian per unit sebesar CE. Keseimbangan jangka panjang. Pada periode jangka panjang, monopoli mempunyai kemampuan untuk memperbesar skala produksinya atau menggunakan skala produksi yang telah ada untuk menghasilkan output yang dapat menghasilkan keuntungan maksimum.
dalam pasar monopoli, AC monopolis tidak mungkin terletak pada titik LRAC minimum, sehingga keuntungan ekonomisnya dapat lebih besar dari nol dan harga akan lebih besar dari MC atau P lebih besar dari MC. Dalam jangka panjang, monopolis mendapat laba maksimal pada tingkat output saat biaya marginal jangka panjang sama dengan pendapatan marginal. Dapat dilihat pada kurva berikut, di mana tampak bahwa laba maksimum yang diperoleh monopolis terjadi pada saat LRMC memotong MR, yaitu pada output sama dengan Q0. Pada titik tersebut, apabila ditarik garis vertikal sampai di kurva permintaan, akan diperoleh harga pada P0. Harga P0 menunjukkan harga lebih besar daripada MC, berarti monopolis dapat menentukan harga di atas biaya minimum. Pada harga P0 juga menggambarkan terjadinya persinggungan antara SRAC dengan LRAC yang sedang menurun. Semua ini menggambarkan bahwa dalam jangka panjang pada struktur pasar monopoli berbeda dengan pasar persaingan. Pada pasar persaingan, konsumen membayar pada harga saat dicapai biaya terendah. Sedangkan pada pasar monopoli ini konsumen dipaksa untuk membayar pada harga yang lebih tinggi daripada biaya marginalnya. Faktor-faktor penghalang memasuki pasar atau barriers to entry. Yang pertama, hak paten dan hak monopoli atau legal barrier to entry. Pemerintah sering menciptakan kekuasaan monopoli melalui hak paten dan hak monopoli, yaitu dengan melalui penggunaan undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur hak-hak istimewa suatu perusahaan. Hak paten adalah hak monopoli yang diberikan pemerintah kepada penemu atau pencipta, sedangkan hak monopoli adalah hak yang diberikan pemerintah kepada perusahaan untuk mencapai pengusaha tunggal. Yang kedua, skala produksi yang ekonomis atau economy barriers to entry. Perusahaan yang efisien atau yang memiliki skala produksi yang ekonomis merupakan penghalang bagi perusahaan lain untuk memasuki pasar. Pada umumnya, perusahaan yang efisien terjadi pada tingkat produksi yang besar dengan ongkos produksi yang dikeluarkan minimum, serta mempunyai ciri jumlah produksinya hampir menyamai jumlah permintaan di pasar. Pengaturan pasar monopoli. Yang pertama, regulasi harga. Regulasi harga adalah salah satu cara utama pemerintah mengendalikan monopoli. Tujuannya adalah untuk mencegah monopolis menetapkan harga yang tidak wajar yang bisa merugikan konsumen. Pemerintah bisa menetapkan harga maksimum yang dapat dikenakan oleh monopolis atau harga minimum jika diperlukan untuk mendukung industri tertentu. Yang kedua, kontrol kualitas dan standar layanan. Kontrol kualitas dan standar layanan bertujuan untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang diberikan oleh monopolis tetap berkualitas tinggi dan aman. Pemerintah memberlakukan standar kualitas ini agar mencakup persyaratan teknis, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, lisensi dan izin. Monopolis seringkali diharuskan untuk mendapatkan lisensi atau izin dari pemerintah untuk beroperasi. Lisensi ini tidak hanya memberi otoritas pengendalian atas monopolis, tetapi juga memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang ada. Yang keempat, pengawasan dan audit. Pengawasan dan audit oleh pemerintah atau badan independen memastikan transparansi dan akuntabilitas operasi monopolis. Pemerintah melakukan audit rutin untuk memastikan bahwa monopolis tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka. Diskriminasi harga. Diskriminasi harga adalah strategi penetapan harga yang berbeda untuk produk atau jasa yang sama kepada konsumen yang berbeda, berdasarkan kemampuan atau kesediaan mereka untuk membayar. Adapun jenis-jenis diskriminasi harga yaitu yang pertama, diskriminasi harga derajat pertama. Penjual menetapkan harga maksimum yang bersedia dibayar oleh masing-masing konsumen. Harga ini berbeda untuk setiap konsumen dan ditentukan berdasarkan nilai atau utilitas yang mereka peroleh dari produk tersebut. Yang kedua, diskriminasi harga derajat kedua. Penjual menawarkan harga berbeda berdasarkan jumlah atau volume pembelian. Konsumen yang membeli dalam jumlah lebih besar mendapatkan harga per unit yang lebih rendah. Yang ketiga, diskriminasi harga derajat ketiga.
Penjual membagi pasar menjadi beberapa segmen berdasarkan karakteristik tertentu seperti umur, lokasi, atau waktu, dan menetapkan harga berbeda untuk setiap segmen. Syarat-syarat untuk diskriminasi harga. Yang pertama, kekuatan pasar. Perusahaan harus memiliki kekuatan pasar untuk menetapkan harga yang biasanya terjadi dalam pasar monopoli atau oligopoli. Tanpa kekuatan pasar, perusahaan tidak akan mampu mempengaruhi harga. Contohnya, perusahaan listrik yang menjadi satu-satunya penyedia di suatu wilayah memiliki kekuatan untuk menentukan tarif listrik. Kedua, segmentasi pasar. Perusahaan harus mampu membagi pasar menjadi segmen-segmen yang berbeda berdasarkan karakteristik konsumen. Contohnya, maskapai penerbangan yang membagi penumpang ke dalam segmen-segmen berdasarkan tujuan perjalanan, waktu pembelian tiket, dan kelas layanan. Yang ketiga, tidak ada arbitrase. Harus ada pembatasan atau hambatan yang mencegah konsumen membeli produk dengan harga lebih murah di suatu segmen dan menjualnya kembali di segmen lain dengan harga lebih tinggi. Contohnya, tiket bioskop dengan harga diskon untuk pelajar yang harus menunjukkan kartu identitas pelajar untuk membeli dan menggunakan tiket tersebut, mencegah orang lain dari membeli tiket murah dan menjualnya kembali.